Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita bicarakan sesuatu yang kayaknya kekinian banget nih dan rasanya penting sekali. Bersama dengan Pendeta Firmanda. Shalom Bapak Ibu semua. Ini Pendeta Firmanda boleh perkenalkan nggak? Pak Firmanda ini biasanya melayani di mana? Perkenalkan Bapak Ibu saudara semua, saya Firmanda Tripermana, pendeta yang melayani di GKI Sepanjang Sidoarjo. Panggilannya Nanda. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Hari ini kita akan bahas tentang apa ini? Tentang apa ya? Sesuatu yang sangat meresahkan yang pasti. Yang sangat meresahkan dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sekarang. Betul. Bahkan mungkin nggak tahu kalau ada orang-orang ini di sebelah-sebelah kita. Bisa jadi. Ya, betul ya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk melihat lagi satu bagian dalam kehidupan kami, sekaligus juga melihat apa saja yang bisa kami lakukan, yang bisa kami pahami, dan juga bisa mengubah banyak orang dan menolong mereka di tengah kondisi kehidupan ini. Sertai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, hari ini kita bicara tentang judi online. Asik, judi online. Ini mungkin kalau Bapak Ibu saudara-saudari belum terlalu paham konteksnya, judi online ini marak sekali ya, begitu ya Mas Nanda ya? Sangat marak, tapi perlu saya koreksi. Kenapa? Karena ini bukan tentang kekinian, udah agak lama. Udah agak lama ya? Bahkan cukup lama. Tapi kadang sangat telah disadari, jujur aja. Makanya ini sangat meresahkan. Oke. Tapi masih kekinian juga sih. Iya. Karena yang saya tahu tuh kan 2024 ya atau 2023 ya. Dia tren tren orang-orang main judi online itu semakin meningkat gitu. Iya. Betul. Dan perputaran uangnya makin gila-gilaan itu di sana. Dan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di orang-orang yang ada di lingkungan gereja. Sangat bisa, sangat gitu ya? bisa. Oke. Nah ini kenapa? Kan kalau temanya kan judul kan singkatan judi online Judi gitu online. ya. Antara Yesus dan Zeus. Nih perlu jelas dulu nih Mas Nanda nih. Antara Yesus dan Zeus, kenapa? Nah ini harus kita tegaskan bahwa Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang ngomongin masalah mitologi Yunani, ngomongin masalah dewa-dewa. Tapi kenapa kok ada Yesus dan disandingkan dengan Zeus? Zeus sendiri itu sebenarnya adalah tokoh yang sangat penting dalam judi online itu, khususnya namanya slot gitu ya. Itu kayak yang memang dijadikan simbol utama itu adalah Zeus. Oke. Jadi kayak simbol di dalam permainan judi online gitu ya. Betul. Saya nggak main, jadi saya nggak tahu. Saya riset Bapak Ibu. Percayalah ya, saya ngomong begini saya tidak main, saya riset saya. Iya. Dan kayaknya Mas Nanda menangani ini ya orang-orang yang terjerat di judi online ya gitu ya. Oke. Nah itu kenapa kalau boleh kami tahu kenapa orang bisa kan nggak tiba-tiba orang main nggak sih? Gitu nggak tiba-tiba orang jatuh dalam judi online atau mungkin sekali sangat tiba-tiba bisa jatuh gitu. Faktornya ada banyak, tapi yang memang coba-coba ada. Ini menurut kesaksian orang-orang yang juga bermain begitu ya, atau yang juga saya tangani begitu. Ngikut-ngikut iya, tapi iseng-iseng juga iya. Tapi pengaruh lingkungan memang besar. Kayak tapi apa di tuh antara pengaruh lingkungan tuh kira-kira ya, ketika ada temannya main, dia tanya, ini apa gitu ini apa, bukannya negur atau apa, tapi malah tertarik begitu. Karena apa kok gampang akhirnya orang ikut coba-coba? Karena istilahnya gini, kamu cuma perlu duit kecil pada akhirnya untuk bisa dapat duit gede dalam waktu yang instan. Nah akhirnya orang-orang yang mungkin merasa pengen cepat dapat duit instan, gede dalam waktu yang singkat, akhirnya tertarik. Padahal akhirnya itu sangat menjebak sekali. Dan kembali pada Zeus itu tadi ya, kenapa kok Zeus ini penting? Zeus itu tokoh yang digambarkan itu sangat OP begitu ya, overpower. Dia bisa memberi
hukuman tapi juga bisa memberi hadiah. Dan sifat Zeus ini sangat mistik sekali. Dan ketika Zeus ini dipasang dalam judi online, judi slot itu, seakan-akan memberikan pesan bahwa ini benar-benar adu nasib begitu. Ini benar-benar gambling, benar-benar adu nasib, ini bisa kalah, bisa menang. Padahal sebenarnya itu computerized. Itu sudah dikomputerisasi, disetting supaya endingnya kita kalah begitu. Tapi Zeus itu sendiri seakan-akan menyimbolkan nanti bisa kalah tapi kalau menang bisa gede, padahal mah enggak. Dari awal emang disetting hancur gitu. Settingnya supaya kalah gitu. Iya, tapi di sana nyatanya masih banyak orang-orang yang ya terjebak itu tadi. Masih ngerasa tetap bisa menang gitu, Iya. tetap bisa dapat uang yang lebih banyak gitu ya. Nyatanya banyak orang yang misalkan saja dia pakai nominal sekian begitu hingga akhirnya dia menjual barang apa, bahkan sesuatu yang sangat berharga milik keluarganya itu sesuatu yang tadinya buat dia orang yang berpikirnya make sense banget, orang yang berpikirnya sangat logis, akhirnya udah nggak logis lagi. Gitu. Jadi berani apa namanya sebutannya, berani keluar duitnya bukannya, kan tadi kan kalau di awal tadi kan Mas Nanda kan jelasin dengan tawaran godaannya kan gitu kecil nanti dapatnya besar. Iya. Lama-lama dia naruhnya besar gitu kan. Iya, lama-lama besar. Mungkin niatannya ada yang misalkan ngejar kalahnya istilahnya supaya yang kalah ini menurut mereka tuh gini, misalkan aku habis 100.000 misalkan ya, awalnya cuma coba-coba, udahlah habis 100.000 nggak apa-apa misalkan begitu. Tapi misalkan nanti kemudian ketika itu habis, bukannya diem, bukannya berhenti, tapi ambil 100 lagi dengan tujuan supaya 100-nya balik gitu. Iya, Jadi situ masalahnya makin kompleks. Ketika duitnya balik bukannya berhenti, dilanjutin lagi gitu. Atau duitnya malah hilang semua, akhirnya nambah lagi. Kompleks. Yang ingin saya tekankan begini, judi online itu akhirnya bisa membuat orang yang tadinya berpikir sangat logis, rasional sekali, itu sampai hancur pikirannya. Sampai orang yang misalkan saya kenal orang ini, orangnya cukup logis, orangnya berpikirnya juga baik, tapi ketika kenal sama yang namanya judi online itu tembok-tembok rasionalitas itu sudah hancur semua. Akhirnya jadi nggak logis ya, jadi nggak terkontrol. Dan ya kalau kita ngomong misal lebih real ya, berarti ibaratnya kalau orang punya penghasilan dalam 1 bulan, nah itu begitu gajian bisa langsung habis karena Sangat mungkin. judi online ya. Sangat mungkin. Dan parahnya adalah bukan hanya sekedar berhenti begini. Jadi kenapa ini menjadi sangat penting? Judi online itu bukan hanya bisa menghabiskan uang yang kita miliki, tapi uang yang belum kita miliki itu juga bisa habis. Contohnya apa? Pasangan serasinya judi online adalah apa? Pinjaman online. Jadi orang yang jatuh dalam judi online sangat mungkin dia juga jatuh dalam pinjaman Sangat online. mungkin. Dan itu yang sering terjadi. Dan itu kasus baru terkuak setelah kontak di HP-nya baru dikontak ini, ini utang online ke sini, tolong diingatkan gitu kan. Ada teror-teror gitu kan. Dan ketika dilacak, kenapa kok kamu sampai utang online gitu? Judi online. Iya. Wah itu memang parah gitu. Dan ini bukan hanya tentang mereka yang ngerti gadget, bukan hanya mereka yang ngerti tentang apalah algoritma atau apa, enggak. Loh, saya waktu nganterin istri saya belanja ke pasar, ibu-ibunya jualan kangkung ya, bold underline kangkung, dia main judol. Oh iya? Serius, dia pegang HP begini, ngeslot begini sambil jualan kangkung. Untungnya kangkung berapa? Ya mungkin dia berpikirnya pasang kecil dapatnya besar gitu. Tapi kan nggak tahu dampaknya. Iya. Gitu loh. Kalau faktor ekonomi, maksudnya faktor ekonomi eksternal ya, artinya mungkin harga barang jadi mahal, terus kondisi saat pandemi berusaha pulih lagi, orang pengen punya penghasilan lebih banyak tuh bisa berpengaruh nggak sama keputusan orang untuk main judi online terus? Harus diakui awalnya kita akan berpikirnya arahnya ke sana. Bahwa yang kemungkinan yang main itu adalah orang-orang yang misalkan sedang mengejar ketertinggalan finansial begitu ya. Jadi dari yang sebelumnya duitnya sedikit pengen punya cita-cita jadi duitnya banyak menempuh itu. Enggak Pak, yang main itu di semua kalangan ekonomi. Lucunya. Iya. Yang membedakan adalah
akhirnya mereka yang tahu kapan berhenti, mana yang tidak tergoda, dan mana yang benar-benar hancur, terperosok semakin dalam. Itu yang membedakan. Lah kalau kasus-kasus kita tahu ada rumah terjual, ini real loh. Iya, iya. Anak pemuda cerita bahwa salah satu temannya, mobil bapaknya, hanyut Pak. Bukan hanyut ke sungai Digadaikan. ya, hanyut digadaikan dan lanjut dijual sekalian. Serius. Untuk Istilahnya dia jelas punya mobil bapak, berarti kan ini oke lah ya, paling nggak Ya, ekonominya ya. oke lah begitu. Berarti kan ini menepis apa anggapan bahwa oh yang kena judol itu pasti orang yang ekonominya lemah, enggak juga. Itulah bahayanya. Iya. Berarti ya ini sekalian mempertegas ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa ya bahayanya ini bisa mengancam kita semua. Itulah kenapa kita coba melihat ini dari bagaimana sebetulnya firman Tuhan juga bisa menolong kita gitu ya, untuk betul-betul waspada lah gitu dengan situasi ini gitu ya. Bukan menakut-nakuti, tapi juga ya pada akhirnya kita jadi ngerti gitu bahwa ya ini masyarakat kita lagi kayak gini gitu ya. Nah kalau misalnya bicara soal ini ya, di Alkitab sendiri sebetulnya apakah ada catatan-catatan tentang judi atau yang mungkin setara dengan itu? Kalau judi sendiri di Alkitab itu sejauh yang saya baca langsung tentang perjudian itu kok kayaknya tidak ada, apalagi yang langsung menggunakan uang ya. Karena judi itu kan bukan hanya tentang ketika kita mempertaruhkan sesuatu itu uang, bisa jadi barang juga. Ya ini kan mumpung masih dekat dengan Paskah ya. Ya kita harus tahu bahwa pakaiannya jubah Yesus itu diundi dengan cara judi, jelas. Dan undi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah sangat tua sekali. Ya, sejarah judi yang memakai undi, dadu atau apa, bahkan sejarah mengatakan bahkan 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ditemukan. Tapi di Alkitab ya kita tahu beberapa undi pernah dilakukan. Untuk Matias juga pakai undi, tapi kan dalam hal positif ya. Tapi Yunus juga ketika mau dicemplungkan ke laut ya, yang akhirnya diemplok ikan itu akhirnya. Itu kan juga pakai sistem undi. Tapi pakaian Yesus ketika Yesus di atas kayu salib, pakaiannya itu pakai sistem undi juga. Yang berarti seakan-akan ada sifat gambling tertentu untuk mendapatkan sesuatu begitu. Jadi sebenarnya apakah ada, tapi merujuk pada uang langsung kok kayaknya kok tidak ada. Begitu. Iya. Jadi kira-kira gimana sebetulnya kita bisa menjembatani ya antara apa yang terjadi di konteks kita sekarang itu dengan firman Tuhan ini? Begini, kita harus akui betapa besarnya, betapa agungnya firman Tuhan Alkitab ini. Karena dia tidak merujuk pada satu case tertentu begitu, tetapi langsung pada globalnya. Ya ini semestinya menjadi pegangan kita, menjadi pondasi kita untuk kita menentukan arah kehidupan. Kenapa ya? Paling enggak kita tahu bahwa sebenarnya ngomong tentang cinta uang itu menjadi sesuatu yang sudah sangat disoroti begitu ya. Kemelekatan itu sudah sangat disoroti begitu, dan itulah kenapa kata cukup itu juga sesuatu yang sangat disuarakan terus bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kok akhirnya judol ataupun judi dalam hal yang lain begitu itu sangat meresahkan, karena kayaknya sederhana tapi rumit ketika seseorang itu sulit menghayati sekaligus menghidupi apa itu cukup. Iya. Cukup itu kayaknya kan simpel ya. Iya. Tapi jarang orang bisa juga menghayati dan menghidupi kata cukup. Dan itulah kenapa banyak orang terjebak dan susah keluar. Iya. Dan emang kalau cukup itu kan kadang gini ya, yang sering saya temukan nih, orang itu standarnya bisa sangat relatif sekali. Gitu. Betul. Ketika ngomong cukup, kayak misalnya ya pendeta khotbah gitu, hiduplah dengan merasa cukup. Iya. Selesai dia kebaktian, dia makan siang atau makan sore, oh ini cukup gitu. Terus begitu lihat dompet, nggak cukup. Jadi
kadang kayaknya rasanya orang juga nggak punya bukan nggak punya ya, mungkin karena standarnya relatif sekali. Kalau soal kesehatan hari ini cukup, kalau soal pakaian ini cukup, tapi soal uang tidak cukup, sehingga akhirnya mungkin jatuhnya pada ini ya, bukan hanya lagi sekadar memenuhi kecukupannya itu, tapi juga ketika sudah di titik cukup seringkali ingin dapat yang lebih lagi. Iya. Karena begini, ini kembali ke judulnya tadi ya. Kenapa kok bahkan yang ekonominya baik pun tetap ikut? Dan bukan hanya ada yang iseng-iseng aja, tapi sampai benar-benar hancur-hancuran. Berarti di sana sebenarnya kata cukup itu adalah kata yang memang sulit untuk dihidupi, gitu ya. Dan kenapa kok menjadi sangat cair dan menjadi sangat relatif? Ini cukupnya itu di mana, di titik apa? Kalau nominal duit itu bagaimana? Wah, kalau nominal duit pasti kita nggak akan pernah tahu kata cukup. Selagi di bank masih bisa dimasukin duit, kan nggak pernah tuh ada di bank dimasukin duit udah nggak bisa, udah penuh kan nggak bisa, kecuali celengan kan. Pada akhirnya yang bisa membuat kita tahu apa itu cukup adalah ketika kita tidak hanya melihat atau mengarahkan pikiran kita tentang apa yang tidak kita punya. Kalau berbicara tentang apa yang nggak punya ya banyak lah, iya kan? Yeah. Dunia ini juga sebesar itu gitu. Tetapi ketika kita berhasil melihat tentang apa yang kita punya dan kita berhasil mensyukurinya, itu udah menjadi sesuatu perkara yang baik begitu. Tetapi kalau akhirnya ini kasusnya kalau yang sudah punya ya, tapi kalau yang belum punya, yang berbahayanya itu ya kasus-kasus yang pengen instan itu akhirnya judul seakan-akan jadi solusi. Iya. Dia nggak cukup dengan penghasilannya mungkin pas-pasan, mungkin manajemen keuangannya yang nggak baik, gitu. Kalau kita bicara soal keserakahan nih, Mas Nanda, nah itu kira-kira gimana pengaruhnya dia terhadap orang yang kan tadi kan kita juga ngomonginnya soal orang yang bermain atau terjerat pada judi online. Tapi juga gimana supaya ini kan tentu tujuannya supaya orang nggak terus-menerus di judi online ya. Jadi supaya dia bisa mengalami juga ya perubahan hidup, transformasi, supaya dia ngerti bahwa ini bukan satu-satunya cara atau juga bukan satu-satunya pelampiasan. Gitu. Nah ini kalau kita lihat dari sudut pandang tentang keserakahan nih, kayak apa? Iya, bahkan judi online tuh benar-benar nggak boleh masuk dalam opsi. Kenapa? Itu tadi yang aku bilang. Nggak ada sistem gamblingnya sama sekali. Udah gambling itu salah. Ini judi online tuh bukan gambling lagi. Sudah dipastikan di setting sejak awal bahwa kamu bakal setor gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, ngomong tentang keserakahan ini menarik. Kenapa? Karena keserakahan atau greed itu ya, greedy, itu adalah satu dari 7 dosa paling mematikan. Seven Deadly Sins itu di gereja-gereja awal dulu itu mengklasifikasikan dari 9 jadi 7. Nah, selain tentang pride, selain lust atau apa, itu salah satunya greedy, keserakahan. Kita tentu sudah banyak kok Bapak Ibu semua sudah mendengar khotbah tentang keserakahan, kemelekatan, ini sudah sering begitu ya. Tapi intinya keserakahan itu adalah ketika dia sulit untuk benar-benar mensyukuri apa yang dimilikinya dan selalu ingin meminta lebih, selalu berharap sesuatu yang datang kepadanya itu lebih banyak dan seakan-akan unlimited. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mengancam. Kalau kita kaitkan dengan judi online, sekali lagi, saya kasih simulasinya kira-kira begini, biar Bapak Ibu memahami kenapa ini sangat bahaya. Orang yang main judi online itu biasanya memulai, ini menurut kesaksian dari orang yang juga saya ajak ngobrol begitu ya. Itu mulainya bukan dari, wah aku mau pasang 1 juta, 10 juta, 100 juta, enggak ada. Pasangnya 20.000, 50.000. Itu bukan nominal uang yang besar-besar banget loh. Iya. Iya, serius. Ketika pasang 20, iseng-iseng aja kan. Contoh Pak Riki misalkan, pasang 20.000, habis misalkan. Yang dilakukan apa? Berhenti atau pasang lagi? Kalau dalam konteks bicara ini ya mungkin pasang lagi. Pasang lagi kan? 20. Karena kan uangnya uang kecil gitu uang kecil, pasang lagi 20 sampai 100. Akhirnya dia merasa rugi kan? 100 kan? Berhenti atau enggak? Masalahnya enggak. Niatnya cuman mau mengembalikan duit 100 tadi, ya, main supaya dapat 100, duitnya balik, udah.
Ketika duitnya balik berhenti? Enggak. Berpikirnya gimana? Lah kalau aku bisa dapat 100 berarti aku bisa dapat 200 dong gitu. Iya, iya. Pasang lagi 200 habis nggak? Habis gitu. Terus akhirnya kembali ke pola awal. Pasang supaya 200-nya balik gitu terus. Akhirnya ketika begitu berjalan terus, dan itulah keserakahan, dia nggak pernah merasa cukup. Bahkan seakan-akan pun di satu titik sudah menang pun itu dirasa belum menang. Lah kalau aku bisa menang dalam nominal misalkan 1 juta misalkan, berarti aku bisa menang 10 juta dong, gitu berpikirnya. Dan itu berbahaya sekali. Sejak awal itu sudah adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Dan bila diteruskan, disitulah kenapa kok keserakahan itu menjadi dosa yang mematikan. Karena seakan-akan dia nggak lagi ngerasa ini benar atau salah. Aku cuma mau ngembaliin yang kemarin. Aku mau dapetin uang ini untuk seakan-akan membenarkan apa yang dia lakukan demi sebuah alasan yang seakan-akan mulia. Dan itulah dosa kan. Iya. Gitu. Kita mungkin selama ini belajar dosa itu apa yang benar, apa yang salah gitu. Yang salah pasti konsekuensinya jelek. Betul. Tapi kita jarang sekali berpikir bahwa keputusan kita justru bisa membawa pada dosa gitu ya. Betul. Dan bahayanya dosa keserakahan khususnya dalam judi online ini adalah ketika kita mulai membenarkan apa yang kita lakukan. Dan itu sering terjadi. Dan itu sering. Awalnya mungkin merasa bersalah, lama-lama apalagi kasus-kasus yang sudah hancur itu ya, yang saya temui, itulah kenapa saya agak gregetan sama kasus ini. Mobil hilang, sertifikat rumah digadaikan gitu. Tujuannya seakan-akan mulia, pengen mengembalikan mobilnya, pengen mengembalikan sertifikat. Semakin lama semakin hancur. Dan pikirannya bener nggak ini dosa nggak? Itu udah nggak mikir dosa lagi orang kayak gitu. Pikirannya seakan-akan mulia, ini bener gitu. Dan disitulah dosa. Ketika orang sudah nggak sadar lagi bahwa dia sudah menjauhi Tuhan. Nah kalau gitu, kenapa orang bisa percaya banget sama keberuntungan tuh? Ini kan kayaknya juga jadi nyambung nih gitu kan. Karena kan kadang gini, Mas Nanda, mungkin orang pernah gitu ya, kita atau bahkan juga mungkin pernah itu belanja misalnya ya kan, ada undian, dapat mobil. Kita tahu ini kemungkinannya kecil sekali gitu. Dari sekian ratus, dari sekian ribu gitu. Iya, sekian banyak itu, tapi kan tetap ngisi kan. Maksudnya tetap kadang ya udah isi aja, siapa tahu dapet. Nah, tapi ketika bicara soal judi online, kayaknya konteks memahami keberuntungannya jadi lain banget tuh. Kan kalau yang tadi yang saya ceritakan, kita dalam posisi ya udah ngerti nggak dapet gitu, tapi ya siapa tahu kan hanya gitu tuh. Tapi begitu judi online, kayaknya orang jadi ngerasanya saya pasti saya pasti dapet gitu ya. Dan itu gimana tuh cara memahami keberuntungan, terutama dari sudut pandang ini ya, apa kita sebagai orang Kristen. Siapa tahu mungkin juga pandangan ini itu bisa jadi salah. Maksudnya kalau kita ikut apa undian ini juga mungkin bisa jadi salah dan nggak ngerti ini mesti kayak apa. Yang harus saya garis bawahi begini, ini saya menghadap ke kamera ya, betul ini kameranya. Iya. Buat Bapak Ibu yang belum tahu atau teman-teman yang mungkin sempat kepikiran, percayalah kalau judi online itu nggak ada faktor luck-nya. Itu sudah disetting supaya kita di awal seakan-akan dikasih menang, tapi ending-endingnya hancur juga. Nanti kalau mulai pengen bangun lagi awal lagi, nanti seakan-akan dikasih menang tapi endingnya hancur juga. Itu nggak ada faktor luck-nya. Itu benar-benar komputerisasi supaya disetting. Kalau nggak percaya silahkan buka-buka YouTube bahwa judi online itu settingan. Itu ada. Itu yang pertama. Jadi ini benar-benar bukan tentang keberuntungan. Jadi jangan berharap, wah jangan-jangan aku punya keberuntungan di sana. Apalagi menggunakan bahasa, wah jangan-jangan Tuhan memberkati. No, big no, jangan. Enggak lah, masa ngomong gitu ya. Dan yang kedua, gimana? Karena seakan-akan ingin mendapatkan sesuatu yang lucky, beruntung itu kan ngomong tentang wah ini instan banget kan. Iya kan, cuman ngisi atau cuman pasang ini dapatnya gede kan instan banget kan. Ini berpengaruh juga terhadap cara pandang kita tentang cara kita menghayati Tuhan itu bagaimana, cara kita mengasihi Tuhan itu bagaimana. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, berarti kita percaya bahwa Dia akan memelihara kita apapun caranya, iya kan? Dan kita tahu salah satu hal yang kita tahu tentang kasih, kan ada banyak tuh kasih. Yang pertama kasih itu apa? Sabar, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan yang memberkati kita itu juga sabar. Bukan hanya kita sabar terhadap orang, sabar juga terhadap rencana Tuhan. Kenapa kok orang pengen instan? Karena nggak sabar kan?
Bahkan mie aja yang instan aja perlu dimasak loh. Iya. Benar. Kopi yang instan aja perlu digunting dulu. Iya kan? Iya, iya. Jadi dengan semua ini kita jadi ngerti bahwa ya bukan soal keberuntungan berarti ya. Enggak. Judi Kalau online ya, bicara khusus judi judi online online ya. enggak ada. Oke. Nah kalau ini gimana Mas Tanda? Misal kita tahu gitu ya. Ini kan mungkin akhirnya kita punya perhatian terhadap satu aspek lagi dari pergumulan kehidupan banyak orang. Lalu ketika kita tahu nih ada orang yang terjerat pada judi online, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus datang lalu tiba-tiba jangan main gitu atau gimana? Gini. Untuk hal ini saya cukup apa ya? Cukup keras kali ya. Saya nggak akan menjawab yang pertama, ya kita sebagai orang percaya doakan, jangan dulu. Tegur di tempat dulu aja. Langsung ditegur gitu ya? Tegur Bapak Ibu ya. Tegur. Teman-teman, khususnya yang muda, kalau ada yang main judi online, tegur aja. Kenapa kok kadang kita nggak berani negur? Satu, kita takut dibilang sok suci. Yang kedua, takut dimusuhi karena negur, ya kan? Percayalah, lebih takutlah kita ketika teman-teman kita hancur daripada sekedar kita takut dimusuhi. Kalau orang Surabaya bilang babah, dimusuhi babah, biarin aja. Tapi paling nggak kita sudah melaksanakan tugas kita. Entah dengan cara apapun kita menegur, tegur aja. Dan katakan bahwa itu sangat berbahaya. Oke, jadi prinsip negurnya ini apa? Kan kita menegur. Jadi kan mungkin dia akan tanya gitu. Kenapa kamu negur saya? Nah, itu kan berarti kan perlu ada alasan nih, Mas. Fakta sudah membuktikan bahwa yang terjebak di sana itu parah hasilnya. Kenapa? Ini bukan hanya tentang kerusakan finansial. Ini kerusakan relasional, itu yang bagi saya paling parah. Oke lah, kalau misalkan katakanlah tadi mobil gitu ya, duit bisa dicari. Kalau misalkan sampai keluarga yang hancur gimana? Iya kan? Lo emangnya ada Pak? Lo jangan salah. Parah, asli parah. Bahkan bukan hanya yang sekali lagi yang ekonominya mungkin lemah atau apa. Enggak, yang hancur-hancuran juga banyak. Yang ekonominya sudah mapan, yang settle hancur banyak. Itulah kenapa cara kita bagaimana. Berdoa iya pasti. Kita dijauhkan dari hal yang begitu. Kita membentengi diri dengan firman Tuhan, dengan tetap berserah. Tapi kalau ada kasus case ya, apalagi itu di circle kita, teman kita, katakanlah kita punya teman main futsal gitu misalkan, atau teman main badminton gitu ya. Jangan pernah lewatkan untuk mengambil porsi sebagai sahabat yang baik. Iya. Iya. Jadi justru karena kita sahabat yang baik, karena kita teman yang baik, karena kita saudara yang baik, maka kita negur gitu kan ya. Kalau kata Amsal 17 ayat 17 itu kan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bahkan dalam terjemahan Inggrisnya itu born in diversity, born in pokoknya dalam kesulitan lah. Jadi memang sahabat itu saudara yang memang dilahirkan untuk menemani kita di masa sulit. Percayalah, dia yang lagi judol itu masa sulit. Baginya mungkin enggak, tapi percayalah itu masa sulit. Maka jadi kehadiran kita penting sekali. Penting sekali. Gitu ya. Teguran kita itu teguran penting aja. Iya. Percayalah, pokoknya begini, garis bawahi, kita harus lebih takut dia hancur hidupnya, dia hancur keluarganya, ketimbang sekedar takut kita dijauhi karena kita negur. Iya. Ada misalkan seorang pemuda lapor ke saya, Mas si ini main ini, tegur, saya bilang. Kamu dengar-dengar dia, tegur. Nanti kalau dia gimana, udah mainkan porsimu, jalani porsimu dengan baik. Iya. Nah ini mungkin bisa jadi tahap selanjutnya, tapi juga sekaligus juga kita coba membuka pandangan kita ya, supaya lebih mantap gitu, nih, Mas Nanda ya. Gimana supaya kita juga dalam hidup ini kita nggak hanya selalu berpikir soal uang dan judi. Kan seringkali ya bangun tidur udah mikir duit gitu kan. Orang yang mungkin sudah terjerat pada judi online, yang mungkin dalam taraf kecanduan judi online, bangun tidur udah mikirnya main lagi gitu kan, main judi lagi untuk dapat duit. Nah ini gimana supaya kita keseharian kita ini nggak selalu mikirin soal duit dan judi. Iya, ini perlu kita bahas dengan dengan mata terbuka bahwa
segala aspek dalam kehidupan kita nyatanya sekarang itu juga ada unsur duitnya. Ya kan, memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan sampingan, semuanya menggunakan uang. Tetapi dari mana berkat itu datang, dari mana rezeki itu datang, itu yang sebenarnya harus benar-benar dihayati. Jadi bukan hanya kita mengarahkannya pikirannya pada nanti dapat duit atau enggak, tapi mengarahkannya kepada siapa? Kepada Tuhan yang mendatangkan itu. Kita sebagai orang percaya harus yakin tentang hal itu. Kenapa? Ya apalagi berbicara tentang hal kekhawatiran begitu aja ya. Kalau bahasa saya ada di Jawa itu makhluk namanya codot, itu kayak kelelawar gitu ya kecil. Codot itu nggak ikut menanam pepaya, tapi dia bisa makan pepaya yang paling manis di sebuah kebun. Iya loh. Iya. Bahkan codot itu tadi aja ya, itu aja bisa makan sesuatu yang tidak dia tanam. Ini bukan berarti nyolong ya, tapi intinya ketika dia mengusahakan hidupnya, Tuhan pasti pelihara. Burung pipit itu jangan dipahami, burung pipit yang kecil itu dipelihara, kan bukan dikasih biji di mulutnya gitu kan sama Tuhan, tapi kan dia juga terbang juga. Tapi apakah ketika dia mencari dia dapat? Iya, gitu. Iya. Tapi akhirnya bagaimana supaya kita tidak terlalu terfokus kepada duit? Terfokusnya jangan pada duitnya, fokusnya pada sumbernya yang memberi kehidupan. Itu sangat penting. Yang jadi soal kenapa orang akhirnya salah arah atau apa ya, akhirnya dia lupa duitnya itu dari mana. Sehingga ketika dia mengarahkannya pada duit, ya akhirnya dalam aspek lain dia mengalami sesuatu yang buruk. Gitu. Iya, dan itu akan sangat menolong ya sepertinya kalau kita fokusnya pada Sang Pemberi kehidupan. Gitu, pada Tuhan sendiri yang memang ya menyertai kita. Percaya bahwa kalau nyari pasti ada. Jadi nggak jadi nggak gampang juga jadi orang yang pesimis gitu ya. Betul. Dan akhirnya ngerti bahwa ada langkah-langkah yang baik dan benar untuk bisa dikerjakan. Benar. Dan jauh dari persoalan judi online. Iya, benar. Sekaligus juga bisa berhenti ya berarti ya. Kalau orang yang misalnya udah kecanduan lalu kita ajak misalnya dalam satu momen kita tahu bahwa dia sudah mulai bisa diajak berpikir tentang bagaimana Tuhan menjadi sang pemberi di dalam kehidupannya gitu. Bukan lagi ya Yesus bukan lagi tokoh Zeus dalam permainan judi slotnya dia itu. Memang benar-benar harus meyakinkan kepada siapapun, baik yang tidak kecantol di sana ataupun yang coba iseng-iseng ke sana atau yang sudah terlanjur di sana begitu ya. Kita mau berserah kepada siapa itu jadi sangat penting memang. Kita meletakkan hidup kita kepada siapa itu sangat penting. Ya banyak contoh gitu ya di Alkitab atau apa, bahwa seseorang yang akhirnya meletakkan hidupnya pada Tuhan itu, dia punya kecukupan yang mungkin orang lain sulit untuk dilihat begitu. Tapi dia sendiri merasakan hidupnya diberkati. Walaupun orang memandang ekonominya mungkin biasa gitu ya, nggak yang kaya-kaya banget atau mungkin bahkan yang cenderung sederhana, tapi kayaknya hidupnya tuh ayem, adem, penuh berkat gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia meletakkan hidupnya. Dia tahu kepada siapa dia mengarahkan. Itulah kenapa kita sangat mengucap syukur, karena setiap mau akhir ibadah itu kan ada arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kami mengarahkan gitu kan. Dan itu dilangsungkan di akhir ibadah supaya apa? Supaya selepasnya dari gedung gereja, di rumah, di pekerjaan, kita tahu kepada siapa kita mengarahkan. Gitu. Iya. Nah itu akan sangat ini sekali ya, menolong kita. Soalnya saya membayangkan nih Mas Nanda ya. Orang kalau udah judol, terus udah pinjol, sebelah dia udah nggak lihat saudara lagi. Gitu nggak sih? Jadi dilihatnya jadinya Mas Riki punya duit berapa ya? Gitu. Bener. Buat bantu saya gitu. Lu bener, serius, gitu ya? serius. Dan percayalah, yang tadi saya bilang judol, terus dia kawin dengan pinjol, ya. Dia akan memandang sekitarnya itu duit. Serius. Misalkan saya kecanduan dan saya hancur gitu, saya pandang Mas Riki ini duit. Dan saya menggunakan semua cara, saya kan manipulatif sekali. Saya akan ngomong misalkan anak saya harus bayar SPP lah, saya ngomong ini kasus beneran loh. Ini mengobatkan untuk perawatan ibu saya lah, sejumlah sekian lah, tolong dibantu.
Iya, Dan kadang bisa sangat memanfaatkan orang yang misalkan kan ada tipikal orang yang misalkan dimintain utang 100.000 cuma dikasih 10.000 gitu kan. Dia tahu di up dong. Iya, iya. Dia misalkan cuma butuh strategi. Dia update gitu. Dia cuma butuh 100.000 untuk judi online, dia mintanya 1 juta. Wah paling nggak dikasihnya 100.000 kan. Wah berarti kena nih gitu. Serius, itulah kenapa bahaya judi online itu bukan hanya kerusakan finansial, tapi kerusakan relasional. Ya keluarganya hancur, kecewa, ya teman-temannya, circle-nya. Iya. Dan ini kayaknya hampir sudah kebanyakan orang ya. Itu pernah dihubungi orang kasus pinjol. Biasanya serius kan akses kontak kan. Iya, akses kontak. Apalagi kalau misalkan kasusnya Mas Riki sama saya, tulisannya di kontaknya pendeta. Nah, itu pasti dicari tuh. Tiba-tiba telepon. Teleponnya yang enggak yang santai apa gitu. Malam lagi ya kan. Udah waduh. Nah, ini kalau kita bicara soal ini kan menurut saya ya Mas ya, ini ada peran gereja gitu. Ada peran gereja yang menurut saya bukan cuma sekadar cawe-cawe urusan orang, tapi kalau gereja mau menjadi persekutuan atau juga proses pembangunan jemaat yang transformatif, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Ini yang seringkali juga beberapa orang menentang hal ini. Misalkan ya mengadakan pembinaan atau seminar keuangan finansial atau investasi begitu ya. Yang berseri, yang baik begitu ya, yang resmi begitu. Pak, kita ini kan gereja Pak, jangan main sekuler. Loh enggak, justru ini edukasi yang sangat penting. Kenapa kok orang kena judo, kenapa kok orang kena pinjol, kenapa kok orang kena ini? Karena memang harus diakui kurang edukasi. Nah sekarang aja contohnya kalau misalkan kita nabung, paling mentok bunga berapa? Negara paling berani jamin uang persenannya itu berapa, iya kan? Nah kalau di luar ada investasi yang tiba-tiba melambung sekali, harusnya mikir dong, iya kan? Lah negara aja yang resmi dijamin, itu aja cuma berani misalkan 4%, 5%, entah itu deposito atau apa gitu kan? Lah itu ketika di luar ada yang lebih dari itu dan luar biasa bombastis yang harusnya apa ya, radarnya misalnya langsung nyala, nit wah enggak nih gitu. Apalagi judol, pasang kecil dapat besar, itu kan ya harus diakui ya karena memang kurang literasi, kurang edukasi juga dan semestinya gereja punya peran khususnya dalam hal preventif ya. Kenapa kok saya nggak yakin bahwa judol ini tiba-tiba akan selesai? Ya itu kalau mau dibahas kasus lain ya. Tapi kenapa kok nggak akan selesai tiba-tiba? Menurut apa yang saya coba cari tahu begitu ya, kasus judol itu tidak ditemukan di pasca pandemi. Bahkan di tahun 90-an sudah ada. Kasino itu yang tadinya di offline kan, mulai di online kan. Itu dari tahun 90-an loh. Ini sudah tahun 2025. Kira-kira berapa tahun tuh? 94, 96, kira-kira sekarang 2025. 30 tahun. 30-an, ya. 30 tahun. AI berkembang kan? Ya. Berarti kemungkinan ke depan masih ada judi online dalam bentuk yang lain pasti kan? Sangat itu mungkin. Sudah bisa kita pastikan. Pasti ada. Kalau nggak kita bentengi diri kita, dan disinilah menurut saya gereja juga harus punya peran yang aktif, khususnya dalam tindakan pencegahan. Gitu. Nah iya, masuk juga salah satu ya episode ini kan sebetulnya juga membimbing kita ya, artinya juga mengedukasi kita. Bukan hanya mengerti bahwa ada konteks ini, tapi juga kita ngerti bagian dari preventif atau pencegahannya itu gitu ya. Nah, ya seringkali tadi seperti yang Mas Nanda katakan ya, kalau bicara soal duit, ya gereja mungkin juga kadang-kadang hati-hati gitu ya. Tapi ketika kita tahu bahwa tujuannya adalah, ya ambillah, bisa dipertajam gini nggak ya Mas? Maksudnya ambillah tujuan yang juga alkitabiah gitu, artinya belajar soal pengendalian diri, belajar soal merasa cukup, belajar tidak menjadi orang yang serakah, dan itu rasanya akan lebih menolong dan membuat konteks percakapan tentang edukasi keuangan itu akan jadi beda sekali gitu. Apa yang kita dapat di gereja akan menolong kita karena dia membentuk kita, edukasi ini akan membentuk kita dari sisi rohani dan sisi iman gitu. Ya, betul, setuju. Itulah kenapa di mana-mana saya selalu katakan
Ya walaupun agaknya namanya PA atau apa tuh kadang kurang diminati kadang ya. Nggak tahu kenapa ya. Tapi bukankah itu salah satu wadah untuk kita belajar gitu loh. Iya, iya. Dan bukankah kita tahu sifat seorang pelajar itu ya mau belajar. Dan kita kan sebagai murid Tuhan kan nggak ada endingnya tuh. Kalau kita kuliah aja paling 4 tahun selesai gitu kan. Tapi kalau jadi murid Kristus itu kan sampai akhir dia panggil kan. Kita selalu jadi muridnya. Namanya murid ya wataknya belajar gitu. Bahkan seorang pendeta pun juga harus membentengi diri. Kenapa? Karena loh ada kasus bisa jadi, iya kan? Terjerat dalam pinjol misalkan atau dalam bisa jadi. Makanya di sini perlu setiap kita untuk benar-benar mengimplikasikan firman Tuhan dengan baik. Perlu untuk menghayati nilai itu dengan baik. Katakanlah ada yang ngomong begini, kita harus dekat dengan Tuhan Pak supaya tidak kena judul gitu. Iya, iya kan ngomongnya gitu tuh. Iya, pasti orang gitu kan. Makanya Atau dekat. judge-nya gitu, judge-nya. Iya. Oh, Kamu nggak dekat sama nggak dekat Tuhan, sama makanya Tuhan. kamu judul. Nah itu. Padahal yang dekat sama Tuhan ada yang main juga. Mungkin bukan kasus judul ya. 30 keping perak itu diserahkan kepada orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, betul nggak? Yudas itu kurang dekat apa sama Tuhan Yesus? Iya, iya. Yudas dengerin Tuhan Yesus kan? Dengerin tuh khotbahnya. Ikut mukjizatnya Tuhan Yesus, ikut pasti. Ikut melayani, ikut pasti. Tapi endingnya gimana? Berarti kan ini bukan perkara tentang kedekatan yang misalkan aku hanya mendengar firman saja, tapi keberanian untuk mengimplikasikannya, berani untuk hidup cukup, berani untuk mengatakan iya ini cukup dan aku mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Itu butuh keberanian kok. Makanya apa ya? Kata dekat ini kan sangat bisa ditafsirkan, tapi dekat dalam artian benar-benar kita berserah kepada Tuhan. Kita mensyukuri apa yang kita punya. Cukup itu menjadi kata sakti yang memang kita hidupi, kita imani, kita hayati gitu ya. Wong dalam Bapa kami aja diajarkan kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan untuk 2 hari atau 1 minggu ke depan kan. Berarti kan kita diajari untuk punya rasa cukup. Gitu. Iya, iya. Nah, Mas Nanda ini supaya kita jadi bisa merangkum ini semua ya. Ada nggak kira-kira kesimpulan atau kalimat yang bisa kita tangkap dengan jelas tentang percakapan kita kaitannya dengan judul ini dan juga kehidupan beriman kita? Iya, kan dikatakan bagi yang tidak bekerja janganlah ia makan, itu yang pertama ya. Yang berarti sesuatu memang perlu diupayakan dan itu memang harus. Kayaknya memang tugas kita memang berjuang. Apakah mudah? Ya tidak. Tapi di titik itulah kadang-kadang orang mengalami titik kritis, bisa ikut atau coba-coba. Enggak, jangan. Firman Tuhan katakan jangan begitu kan. Kita harus berserah, kita harus benar-benar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayalah kalau Tuhan itu pasti memberkati, kalau Tuhan itu pasti memelihara. Memang ada prosesnya, tapi itu perlu kesabaran. Dan untuk kasus judul, kalau yang belum jangan sekali-sekali, kalau yang kedapatan sudahlah, jangan. Tapi kalau punya teman yang begitu, apalagi misalkan keluarga, selamatkan dia secepatnya. Karena Tuhan itu akan sangat menyayangi anak-anaknya. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk anak-anaknya. Oke, ya. Terima kasih Mas Nanda buat penjelasannya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini hari ini kita rasanya juga bukan hanya melihat fakta, tetapi juga bisa mengerti apa yang kira-kira bisa kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan semoga semakin surut ya ini kuantiti orang-orang main-main judul ini ya. Janganlah, stop lah. Oke, terima kasih Mas Nanda. Bolehkah kita tutup dalam doa, Mas Nanda yang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau merahmati kami setiap hari, Engkau memelihara kami setiap hari. Dan biarkanlah kami mengimani itu dan menghayati itu sebagai cara untuk kami hidup, cara untuk kami bekerja, cara kami untuk mendapatkan rezeki. Dan biarkanlah kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami membahas tentang sebuah topik ini, khususnya judi online,
Biarkan kami semakin sadar bahwa ada bahaya yang mengintai di sekitar kami dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat kami. Ajar kami untuk tidak sekali-sekali mencoba, karena kami punya Tuhan yang maha mencukupkan kami. Tetapi juga ajar kami berperan ketika ada orang-orang di sekitar kami terjerumus dalam judi online. Biarkan kami memiliki hati yang mengasihi seperti hatimu, untuk boleh mengajak setiap mereka untuk berhenti, untuk bertobat, karena kami sangat tidak ingin ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami semakin hancur, hancur keuangannya, hancur keluarganya, hancur lingkungannya. Seperti contoh yang sudah. Dan biarkanlah ya Tuhan pada akhirnya kami mampu menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan keluarga kami, keuangan kami, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang maha mencukupkan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Mas Nanda. Sama-sama Mas Riki. Buat semua yang sudah di-sharingkan, juga termasuk semangat terus juga buat pelayanannya. Amin. Salam juga buat keluarga dari kami di GKI Residen Sudirman. Terima kasih. Kita ketemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di episode pendalaman ajaran GKI Resut yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Stop judi online.